الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadratul muhtaramin, para guru, para ustaz, para imam yang saya ta'zimi, Bapak Ketua Masjid Baitur Rahman Bang Raya beserta jajaran pengurus, para sepuh, para pinisepuh yang dimuliakan Allah, jamaah ikhwatal iman dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di pagi yang baik ini. Kembali kita dipertemukan dalam thalabul ilmi, berharap bahwa pertemuan ini dijadikan pertemuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian, amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dengan kitab Nasaihul Ibad yang kita masuk dalam bab berisi 10 nasihat, yang pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang siapa saja yang dicinta dan siapa saja yang dibenci oleh iblis, yakni siapa saja yang menjadi musuhnya iblis, siapa saja yang menjadi temannya iblis. Dan tentunya iblis atau setan itu bahwa dia adalah aduun, sebagai musuh, fattakhiduhu aduwa, maka kata Allah, jadikanlah ia sebagai musuh. Cara memproklamirkan peperangan kepada iblis dengan cara tidak mentaati apa-apa yang dianjurkannya, dan bahkan sebaliknya kita melakukan apa-apapun yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita. Maka kita lanjutkan pembahasan ketika iblis la'natullah alaih diperintahkan Allah. Kenapa? Karena iblis merupakan hamba yang mau taat kepada Allah. Diperintahkan Allah untuk menghadap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disuruh menjawab apapun pertanyaan beliau. Maka ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai iblis, dari golongan umatku siapa saja yang menjadi musuhmu? Menjadi musuh iblis berarti menjadi kekasihnya Allah, kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di lanjutan hari ini kita akan melanjutkan musuh iblis itu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa muhibbul fuqara'i wal masakini wal yatama. Yang menjadi musuhnya iblis itu para pecinta orang-orang fakir, para pecinta orang-orang miskin, dan para pecinta anak-anak yatim. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, al-julusu ma'al fuqara'i minat tawadhu'i, duduk bersama orang-orang yang fakir itu minat tawadhu'i, termasuk bagian dari sifat tawadhu. Wa huwa min afdalil jihadi, dan sabda Rasulullah, dan itu merupakan termasuk dari bagian jihad yang paling utama di sisi Allah. Kemudian selanjutnya, wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubbul masakini wal fuqara'i. Beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau pernah bersabda,
Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan likulli syai'in miftahun, untuk segala sesuatu itu pasti ada kuncinya. Maka beliau menyatakan wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara'i, sementara kuncinya surga itu mencintai orang-orang miskin lagi orang-orang fakir. Ikhwan dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan siapa golongan yang dibenci oleh iblis, yang dia tak senang. Otomatis kalau iblis tak senang, maka dia mempergunakan segala cara untuk menyelewengkan kita. Bahwa jauh sebelum kita terlahir, maka iblis sudah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, apa? Bahwa ya Allah, pertama aku akan banyak selewengkan anak-anak Adam. Akan aku datangi mereka dari kanan, kiri, depan dan belakang. Artinya dari segala arah, maksudnya segala arah, segala cara dipakai iblis untuk menghinakan, menjadikan kita makhluk yang terhina. Entah itu datang dari diri kita sendiri, entah itu dengan cara dia mempengaruhi keluarga kita, istri dan anak, entah iblis akan menyerang kita lewat teman-teman kita, entah iblis akan menyerang kita lewat siapapun yang kita kenal, kemudian apapun yang diberikan Allah kepada kita. Maka berarti ya ikhwan dimuliakan Allah, iblis ini adalah pemimpin dari sekelompok makhluk yang memang punya tujuan sama, yang tak menyenangi, tak menyukai kebenaran. Dan mereka terorganisir dengan baik. Terorganisir dengan baik artinya mereka punya himmah, mereka punya semangat, mereka punya motivasi yang kuat, tapi motivasinya adalah untuk menjadikan anak-anak Adam tersesat. Nah, sekarang misalnya bahwa ada orang yang sudah berusaha untuk berbuat baik, maka di perbuatan baik tersebut, sebelum perbuatan baik itu, maka banyak sekali yang dilakukan iblis. Dibikin kita malas, dibikin kita capek, dibikin kita enak ketika melakukan kegiatan kita, sehingga merasa berat untuk melakukan kebaikan yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya apapun yang kita lakukan kemudian dimasukkan was-was di situ. Ketika mau wudu sudah dibikin was-was dari awal. Ketika sudah wudu dibikin supaya kita ini lupa dengan apa yang sudah kita lakukan. Selesai wudu, kemudian ketika menjelang sholat dibikin kita tak serius. Mungkin bersenda gurau dulu kah, ngobrol-ngobrol dulu kah sama teman. Sementara dinyatakan bahwa orang ketika dia sudah wudu sudah bagian daripada sholat, maka berarti setelah wudu jangan kita bicara tentang dunia. Zikir, diam, kemudian tafakkur, itu hal yang dianjurkan dalam agama. Karena kenapa? Karena ketika orang menjelang sholat kemudian diawali dengan ngobrol, kemudian tertawa, kemudian apa, maka fokus dia untuk sholat itu nanti akan kurang. Berhasil lewat. Ketika sholatnya maka dibikin was-was, entah dibikin ragu dengan rokaatnya, entah berupaya kemudian memasukkan khatarat, memasukkan lintasan-lintasan dalam hati, memikirkan segala macam dalam sholat. Hatta bacaan imam pun dirasa nih, imam ini kurang panjang, imam ini kurang idgham, imam ini kurang harokat. Semuanya itu diranapin bahasa kita Palembang. Selesai sholat, selesai, maka dibikin selesai sholat, dibikin tergesa-gesa, terburu-buru, seolah-olah kita punya pekerjaan yang sangat penting setelah sholat, padahal gawinya itu-itu weh. Nah ikhwan dimuliakan Allah, ini baru dalam bidang sholat saja, belum nanti masuk rumah, nanti dibikin panas melihat istri, bebala bahasa kita kepada anak, kemudian kita ngomong dengan bahasa, dengan kata-kata yang kasar. Pendek kata, sehari semalam maka iblis beserta bala tentaranya berupaya sekuat mungkin untuk apa? Untuk menyelewengkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ujungnya la aq'udannahum shiratal mustaqim. Bahwa aku akan menyelewengkan mereka dari jalanmu ya Allah, kemudian aku akan mengisi sebanyak-banyaknya neraka jahanam, sebanyak-banyaknya dari anak Adam. Dan ketika itu, ketika Allah sudah putuskan semua di pengadilan, hari pengadilan, maka baru iblis ngomong seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan. Bahwa berkatalah iblis di hari di mana Allah memberikan keputusan itu, hari kiamat, hei para pengikut-pengikutku, pengikut iblis banyak, sesungguhnya Allah telah memberikan kalian janji yang baik, dan aku pun telah berupaya merayu kalian dengan janji-janjiku.
tapi sebenarnya aku mangkir dari janji tersebut. Karena iblis tahu bahwa yang benar itu adalah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa motivasi iblis? Motivasi iblis, kalau saya tak diterima Allah, tak mendapatkan rahmat Allah, maka kalau bisa saya menderita jangan sendirian. Minimal harus ada teman. Syukur-syukur temannya banyak. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ada nanti orang-orang bersifat seperti ini. Jadi kalau aku kalau aku salah, maka jangan sampai saya sendiri yang salah, harus ada orang-orang ikut bersama saya, biar aman nyaman sekalian. Maka ikhwan dimuliakan Allah, dan akan kita temukan ada sifat-sifat seperti ini. Wal-iyadu billah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit-penyakit hati seperti ini. Maka yang dibenci oleh iblis dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah muhibbul fuqara wal yatama. Muhibbul fuqara wal masakin wal yatama, pecinta orang-orang fakir, miskin, dan pecinta anak-anak yatim. Bapak Ibu dimuliakan Allah, sering kita bahas bahwa satu dari ciri hal yang tak disenangi oleh iblis, dan itu merupakan amal ibadah yang Allah ridha, biasanya kita dibikin berat, satu. Yang kedua, kita dibikin benci untuk melakukannya. Ini misalnya nih, duduk dengan orang fakir, dengan miskin, dibandingkan dengan duduk dengan misalnya, maaf kata ya, dengan para pesohor kah, dengan artis kah, dengan orang yang punya, mestinya kita tuh tidak suka duduk dengan orang-orang miskin. Padahal duduk dengan orang miskin itu pahalanya besar. Siapa yang duduk bersama orang fuqara dan masakin, dalam satu perkataan ulama, hasalalahu syukru, maka akan muncul rasa syukur dalam dirinya. Nah, rasa syukur ini iblis tak suka dalam anak Adam. Merasa terima kasih terhadap pemberian Allah, iblis tak suka. Maka dia menanamkan rasa gelisah kita kalau kita duduk dengan orang miskin. Kapan uang ini balik? Kapan uang ini pergi? Meringam baik. Nah, kira-kira seperti itu. Tak betah, tak nyaman untuk melakukan kebaikan, itu ciri-ciri amal-amal yang besar pahalanya. Maka kalau ada pilihan, nih duduk sama fulan, sama fulan, sama fulan, salah satunya dari tiga golongan ini, ada orang fakir miskin, kemudian anak-anak yatim, ada yang lain, maka kita akan lebih senang untuk duduk selain dengan orang fakir dan miskin tersebut. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah, bagaimana resepnya? Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, terhadap kebaikan yang kamu lakukan, mana yang paling besar pahalanya adalah sesuatu yang paling kamu benci dari dalam dirimu. Duduk misalnya kita katakan dengan wong sugih, misalnya duduk dengan orang miskin, lemak dengan wong sugih, berarti duduklah bersama orang miskin, karena ini merupakan amalan yang tak disenangi oleh iblis. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, duduk bersama orang-orang fakir minat tawadhu, termasuk sifat tawadhu. Dan tawadhu adalah sifat yang tak dimiliki iblis. Sejak awal dia mendapatkan berita bahwa baginda Nabiullah Adam alaihissalam akan dijadikan khalifah di muka bumi pertama kali. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti ketika sifat kebaikan yang pertama yang tak berhasil iblis dapatkan, dia berupaya sifat ini jangan sampai didapatkan oleh anak-anak Adam, terutama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibikinlah cara supaya bahwa jangan sampai ini orang duduk bersama orang miskin, dibikin banyak gawe, dibikin banyak urusan. Kemudian kalaupun duduk bersama mereka, dimunculkan rasa istihza, rasa ingin menghina, meremeh-temehkan, bahkan bila perlu menghinakan mereka dengan ucapan dan sukhriyah, dengan entah mungkin dengan ucapan-ucapan yang tak bagus. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat tawadhu adalah sifat yang sangat mulia, yang Allah sangat senang. Tiada siapapun, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang mereka bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Maksudnya bagaimana? Tawadhu itu adalah ketika seseorang merasakan hakikat dirinya yang tak punya apa-apa, sehingga tidak ada muncul rasa bangga dalam dirinya, tidak ada muncul rasa senang terhadap apapun yang dielu-elukan orang padanya. Oh ya Allah, kan pintar bapak ini, Allah kan besar rumah bapak ini. Bagi orang yang tawadhu, mak mano pak, ini titipan baik, kalau tidak rumahnya mungkin kebakaran, aku yang mati. Nah ini orang tawadhu, dia tidak pernah merasakan bahwa itu hakikatnya miliknya, karena memang hakikatnya seperti itu.
Maka benar kata ulama, sungguh mengherankan ada orang yang merasa bangga dengan sesuatu yang bukan miliknya, ataupun ketika barang itu ada maka dia dapatkan bukan berasal dari modalnya sendiri. Ada yang misalnya, siapa yang bisa berbangga dengan amal saleh sementara amal saleh itu badan yang sehat daripada Allah, kemudian ketika mampu beramal saleh maka ini cuaca yang nyaman, tentram itu daripada Allah. Siapa yang mau membanggakan amal saleh sementara apapun yang melekat di tubuhnya semuanya daripada Allah, maka sama saja. Dalam bahasa sederhana, ada orang yang tidak punya mobil, kemudian ada lewat mobilnya diaku-aku, ini mobilku katanya. Maka ini orang yang tidak paham dengan hakikat kepemilikan. Karena mengapa? Karena semuanya pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan dimuliakan Allah, sifat tawadhu itu tidak ditunjukkan dengan oh aku ini membasuh kita ini apa merendahkan diri naik ke mutu. Ai mak inilah men kami ini saya depan baik segala macam. Padahal dalam hatinya pengen diangkat, bukan seperti itu. Tawadhu itu bisa jadi ketika di majelis dia duduk di depan tapi tidak ada rasa bangga di situ. Atau ketika dia duduk di belakang dia merasakan oh saya memang di belakang karena pantas di sini tidak lemak dengan depan. Itu tawadhu. Jadi tawadhu itu tidak harus duduk mucu di belakang, tapi dalam hati mestinya aku yang duduk di depan, mestinya aku yang ceramah, mestinya aku jadi panitia, mestinya aku yang ngaji. Duduk di belakang sengaja ke belakang, tapi dalam hati mengatakan mestinya aku. Itu bukan hakikat tawadhu. Boleh jadi orang tawadhu, dia ada di depan, dia pakai baju yang mentereng dan mewah, tapi dia menyatakan semuanya ini milik Allah, sehingga sikapnya tak pernah merendahkan orang lain, dan yang paling penting dalam hatinya tak pernah merasa bangga dengan apapun yang dia miliki, karena ini merupakan pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kalau kita mau tawadhu gampang. Bagaimana? Satu, itu nikmat bukan dari kreasi kita, karena modalnya pinjaman daripada Allah. Ada orang bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Jerman, bisa bahasa sekian banyak. Terus kita punya otak, kita yang bikin sendiri kah? Tidak. Ternyata daripada Allah, maka tak jadi dia bangga. Yang kedua, bahwa ketika ada orang merasa bangga dengan kelebihan, kenikmatan, dengan apapun yang ada pada dirinya, yakinkan bahwa dengan kemauan Allah sekejap saja bisa hilang. Sekejap saja kenikmatan itu bisa hilang. Bahwa ada orang yang misalnya, ya seperti yang sering saya contohkan, berangkat kerja, ternyata pas pulang rumah sudah kebakaran, habis semua yang dia simpan. Tadi berangkat masih orang kaya, sekarang sudah orang yang tak berpunya. Apa yang mau dibanggakan? Bangga dengan tubuh yang besar dan gagah, digigit nyamuk sih kok, nyamuk malaria, ngampun dia. Manggil mak sakit mak, badan besar tinggi badan. Itu artinya ternyata tidak ada yang bisa kita banggakan di muka bumi ini, karena pada hakikatnya semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang duduk bersama orang-orang yang fakir dan miskin, ini lambang sikap tawadhu. Karena mengapa? Baso-baso anak sekarang tuh dia down to earth, dia menurunkan grade dirinya. Padahal memang grade kita itu tidak perlu ditinggikan, memang kita semuanya sama di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, disinilah betapa Islam banyak memberikan cara atau tips yang mau tidak mau, sengaja tidak sengaja, kita dibimbing Allah untuk dijadikan pribadi yang tawadhu. Salat, ketika kita salat, maka barisan sama. Bahkan selain dari beberapa baris di belakang imam, maka semuanya punya hak yang sama untuk duluan di depan. Kalau dia duluan, silahkan dia di depan. Terlambat sekalipun pejabat, dia di belakang dong. Oh saya ini pesawar Palembang ini tidak rame, tidak akan maju kalau tidak ada saya. Ente datangnya hampir khutbah Jumat, sementara bapak ini sudah dari jam 10:30 sudah nyampe. Ya harus ngalah dong sama yang sudah dari tadi sudah datang. Dan ketika dia mengalah, itu hakikatnya tawadhu. Yang kedua, dalam kita berbudaya kita berbuka bersama. Ketika iftar jama'i misalnya, duduk bareng di satu potongan video pendek, masya Allah, ada pangeran di Arab, pangeran di Saudi, yang penanggung jawab Masjidil Haram, ya dikawal sama jenderal-jenderal. Saat itu berbuka, maka ada orang yang ya mungkin dari Bangladesh atau Pakistan duduk pakaian sederhana. Ketika beliau duduk di samping orang ini dan tersenyum salaman. Mas. Lihat bagaimana Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak punya kelebihan kecuali karena ketakwaan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sering duduk bersama orang-orang fakir miskin akan muncul tawadhu dalam dirinya tersebut. Kemudian selanjutnya wa huwa min afdalil jihad,
dan dia termasuk jihad yang paling utama. Apa hubungan jihad kemudian dengan duduk dengan orang-orang miskin? Yang paling berat di dunia ini adalah menundukkan ego. Yang paling susah ini menundukkan akunya aku. Aku yang sudah paling banyak hafalan, aku yang kalau di pesantren paling banyak hafal kitab-kitab matan, aku yang sudah pengalaman talaki kepada guru segala macam. Kemudian ketika sholat terlambat atau bagaimana, ternyata harus jadi makmumnya anak yang baru 1 tahun belajar agama. Ini tawadhu. Kemudian ada orang yang merasa sudah banyak sekali pengalaman hidup, kemudian dia mau mendengarkan nasihat. Itu orang yang meninggalkan ego. Dan Bapak Ibu, meninggalkan akunya itu berat sekali. Contoh kecil saja, berdua ngobrol sama istri, pengen kita yang mendominasi pembicaraan, nah itu egonya muncul. Ngobrol berlima dengan teman-teman, berbahasa kita pokoknya cerita nyoba yang nak didengarkan itu memonopoli pembicaraan, nah itu ego yang sedang bicara. Tetapi ketika mampu kita menekan ego, diam, dengar, Masya Allah, antusias, tidak pura-pura, itu memang betul-betul menghargai pembicaraan, itu dia sedang berjihad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika dalam peperangan baru pulang, kita pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Ya Rasulullah, di antara kita ada yang mati, di antara kita ada yang terluka parah, di antara kita banyak yang luka di tubuhnya, dan Anda bilang ini perang yang kecil. Kata beliau, kita menuju perang yang besar, yaitu perang setiap pribadi kita untuk menaklukkan nafsu syahwat dan keegoannya masing-masing. Ikhwan dimuliakan Allah, orang yang mau duduk dengan orang yang tidak, dalam tanda kutip, selevel dengan dirinya, itu orang yang mampu menekan ego. Anakku ini S2, masa kawin dengan budak yang tak sekolah? Padahal anak ini mungkin dia tak sekolah secara formal misalnya. Egonya muncul. Ikhwan dimuliakan Allah, banyak terjadi. Aku ini sudah kemana-mana, masa harus kawin dengan ini? Ego lagi. Saya ini mestinya ditaruh di depan dong kalau kondangan. Ini saya ini pengalaman luar negeri segala macam. Masa saya duduk di belakang sama orang-orang biasa? Mestinya saya depan tuh sama Pak Bupati, ke pejabat. Sedang muncul egonya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salah satu jihad yang paling afdal, paling utama, ketika seseorang itu sedang menghadapi egonya masing-masing. Dan ketika dia mampu menaklukkannya, maka dia sudah menang melawan egonya sendiri. Dan itu termasuk jihad yang paling afdal, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu itu mempunyai kunci, dan kunci surga itu adalah hubbul masakin wal fuqara, mencintai orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Mencintai di sini dalam artian satu, merasa empati terhadap penderitaan mereka. Kemudian selanjutnya cinta kepada orang fakir miskin, punya gerakan atau bahkan punya keinginan dan bahkan sudah melakukan apapun untuk meringankan beban mereka. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu doa yang insyaallah satu masjid ini tak galak doanya. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin. Kemudian matikan aku dalam kondisi miskin, dan kelak di akhirat bangkitkan aku bersama rombongan orang-orang miskin. Ini doa Rasulullah yang insyaallah kita jarang yang galak ngamalnya. Apa maknanya? Beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa orang yang tak berpunya itu sebenarnya kalau mereka sabar, mereka adalah orang yang paling tidak punya beban. Karena kenapa? Apa yang nak dipikirkan? Semakin banyak barang, semakin banyak kepemilikan kita terhadap sesuatu, kan semakin terkuras perhatian dan tenaga kita untuk menjaganya. Aduh, HP duo dibandingkan dengan HP Siko, pasti lebih repot ketika HP-nya 2. Baru HP, belum mobil, belum uang rumah misalnya Pak Ketua, masih kira-kira. Maka ikhwan dimulakan Allah, lebih repot kalau banyak. Maka Rasulullah menyatakan, kalau aku mati ya Allah, matikan aku dalam kondisi miskin, dalam artian tak mempunyai barang yang banyak, dan betul Allah kabulkan hajat dan doa beliau. Kenapa beliau minta dibangkitkan bersama orang-orang miskin? Dalam satu riwayat bahwa orang-orang miskin, sabda Rasulullah, mendahului orang-orang kaya masuk surga itu dalam rentang setengah hari. Setengah hari itu artinya sehari semalam, maka setengah hari itu berarti dari pagi sampai ke petang, itu kan setengah hari.
Kemudian sahabat, ya Rasulullah bagaimana ceritanya nih? Sabda Rasulullah, setengah hari di akhirat berarti mereka lebih duluan 500 tahun kalau hidup di dunia. Berarti orang-orang miskin dibandingkan dengan orang-orang yang banyak kepemilikan benda di dunia, maka mereka mendahului orang-orang kaya itu setengah hari di surga. Ayo Ustaz, setengah hari baik. Tidak apa-apa lah aku sogi, tapi aku lebih lambat setengah hari. Tidak apa-apa lah Ustaz. Kita tidak bicara seperti itu. Fokus kita adalah bahwa ternyata di dunia ini banyaknya benda yang kita miliki atau kekayaan yang kita miliki pasti akan menguras perhatian lebih, tenaga lebih, pengeluaran lebih untuk menjaganya dibandingkan dengan kalau kita tak punya. Itu yang di dunia. Dan kalau di akhirat, maka urusan kita akan sangat panjang. Maka dikatakan para ulama, harta yang halal itu dihisab, sementara harta yang haram itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memilih untuk dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Selanjutnya musuh iblis itu wadhu qalbin rahimin, yang berikutnya orang yang punya hati yang welas asih. Min jami'i umuri ibadillahi la siyama ahlil ma'asi. Dia mempunyai sifat welas asih terutama kepada ahli-ahli maksiat. Ahli maksiat kok liwelas asihi. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tingkatan orang yang termasuk orang yang tawadu juga termasuk menunjukkan hati yang welas asih. Manakala ketika melihat kemaksiatan yang dilakukan orang, bukan dia benci tapi dia menangis. Dia menangis mengapa? Sedih melihat saudaranya seiman, seakidah kok bisa melakukan itu. Sehingga muncul doa-doa yang terbaik, ya Allah, saudaraku fulan bin fulan, mungkin aku untuk mendakwahinya belum kuat ya Allah, dan sementara aku tahu bahwa perbuatannya ini salah ya Allah, maka ya Allah, sebagaimana engkau telah menyenangkan dia di dunia, senangkan dia di akhirat. Ada serombongan pemuda, ada ulama, Masya Allah. Ulama ini sedang ceramah. Kemudian sedang ceramah ini, pemuda ini bahasa kita tuh ada anak-anak motor ngong seperti itu, bikin gaduh yang mengganggu taklim itu. Kemudian mereka ketawa-ketawa, kemudian mereka nari-nari, joget-joget bersampingan dengan majelis si syekh ini. Maka murid-muridnya syekh, doakan supaya Allah mengazab mereka. Ngangkat tangan syekh, ya Allah, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Doa yang diprotes oleh murid-muridnya. Kok doanya begitu? Ya Allah, sebagaimana engkau telah menyenangkan mereka di dunia, maka tolong ya Allah, kami mohon senangkan mereka juga di akhirat. Lihat syekh itu, ternyata Masya Allah, ini ulama besar, ketika angkat tangan, kemudian mereka, ngeri gitu, minta maaf. Kenapa? Jangan-jangan beliau mendoakan kita supaya kita dapat bala, bahaya ini. Akhirnya semua anak tuh ngelihat para syekh itu, beliau syekh itu ngangkat tangan, akhirnya mereka minta maaf, akhirnya taubat, akhirnya jadi murid sang syekh. Apa makna doa itu? Bahwa hakikatnya ketika seseorang itu senang di dunia, maka senangkan mereka di akhirat ya Allah. Maknanya ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Kemudian setelah mereka dapat hidayah, maka mereka akan dapat kesenangan di akhirat. Jadi kadang-kadang Pak, ada orang yang punya hati itu seperti ini. Melihat ada orang yang belum iman, belum Islam, tunggulah kau kelak di akhirat kau akan masuk neraka. Omongannya seperti itu, seolah-olah kau ada dendam dari awal itu. Kemudian lajulah, siap-siaplah kalian, bersenang-senanglah dunia, nanti di akhirat kalian itu selesai, itu akan diselesaikan oleh para malaikat. Tapi ada yang berpikir, ya Allah, terima kasih kau telah beri hidayah, sebagaimana engkau telah berikan hidayah kepada kami ya Allah, berikan hidayah kepada mereka-mereka. Ini jauh lebih baik. Karena kenapa? Karena banyak kadang-kadang ada sebagian kita dengar di tengah masyarakat, ada mungkin wanita yang salah jalan, ada laki-laki yang salah jalan, ada anak-anak yang salah jalan. Kadang kita sibuk mencemooh, tapi kita tidak berupaya mencari solusi. Maka kalau kita adalah orang-orang yang punya welas asih, mestinya kita sedih dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku maksiat. Maka seperti yang pernah diceritakan, ada seorang yang dia dibenci di kampungnya. Tiap malam dia datang ke warung remang-remang. Kemudian tiap malam zahirnya itu kelihatan dia membeli berkerat-kerat botol minuman. Kemudian ketika dia mati, tidak ada seorang pun yang mau menyolatkan atau mengurusinya. Kemudian datang seorang waliun min auliyaillah bersama rombongan yang sangat banyak, dan mereka adalah para kekasih-kasih Allah untuk memandikan. Apa? Ternyata ini orang tiap malam
Kenapa dia datang ke warung remang-remang? Dia sengaja booking satu wanita. Karena dia tidak punya banyak uang, di booking dengan bilang seperti ini, kau malam ini jangan terima tamu karena aku sudah bayar kamu. Dia berupaya menyelamatkan wanita tersebut untuk tidak berzina semalam itu. Kemudian dia membeli botol minuman, kemudian ketika dia beli, dia buangkan, maka dia sudah menyelamatkan satu botol satu orang, berarti kira-kira, maka berarti berapa orang yang sudah diselamatkan untuk tidak minum malam hari itu. Maka jihadnya seperti ini. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita butuh dengan orang-orang yang mau turun ke pasar-pasar, ke komunitas anak-anak pang, datang ke wanita-wanita tunasusila, seperti yang dilakukan zaman dulu oleh Gusmi Kiai Haji Sami'un Jazuli, kalau tak salah nama beliau, di Peloso di Kediri. Tiap malam bekerja beliau itu datang ke tempat-tempat seperti itu. Beliau hafal Quran ya ikhwan. Maka datang yang didakwahi germonya, yang datangi wanitanya, yang datangi para pelanggannya, preman-premannya. Satu-satu selesai. Maka akhirnya mereka banyak yang taubat. Dibentuklah satu perkumpulan namanya Jantiko Mantap. Beliau mengarang silsilah zikir itu namanya Zikrul Ghafilin. Yang kemudian dengan barokah itu banyak yang mantan-mantan germo, mantan wanita tunasusila diajari ngaji, lancar, hafal Quran, bahkan banyak yang hafizul Quran. Wah ini berat Pak. Membikin anak hafal Quran dari keluarga baik-baik itu susah. Tapi yang lebih istimewa lagi, bikin orang hafal Quran kemudian dari komunitas orang-orang yang seperti itu, Masya Allah. Ada guru kami, Al-Habib Zaki Segap, beliau ada di Jogja. Maka beliau pun sama seperti itu. Yang didatangi itu yang germo-germo wanita-wanitanya. Oh berat Ustadz kata beliau. Beliau cerita sendiri empat mata dengan kami. Berat sekali Ustadz. Sekarang itu Masya Allah yang tato-tatoan itu. Kalau solawatan nangis, kalau zikir-zikir nangis. Masya Allah. Jadi sudah hilang kesangaran dalam dirinya. Yang ada adalah keteguhan dalam hati. Muncul dari mana keajaiban ini? Muncul dari hati yang lemah lembut. Bukan hati yang membenci, apalagi hati yang merasa bersih, merasa baik dengan perasaan lebih baik dari orang lain, sehingga mencemooh orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, kita berharap bahwa kita bisa bersatu padu dalam gerakan-gerakan seperti ini insyaallah. Kemudian selanjutnya wal mutawadhi'u lil haqq. Orang yang dibenci oleh iblis itu orang yang mutawadhi', orang yang tawadhu di depan hukum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dengan posisi dirinya mungkin di masyarakat tinggi, punya jabatan, punya nama, status sosial, tapi ternyata ini orang ketika dia bersalah tetap ngaku bersalah, tidak cari tolong aku, sehingga supaya kasusnya bisa diselesaikan. Nah, ini orang yang betul-betul hebat dalam menerima hukum. Kan kadang banyak kalau saya menjabat, kemudian kalau pejabat itu biasanya dia punya relasi. Saya punya teman satu angkatan yang jadi hakim, Ustadz Nurdin misalnya, teman saya hakim. Beliau ada di entah di mana, entah di Jogja atau apa. Jadi hakim agung misalnya, tolong bro, saya ini dipanggil KPK, dipanggil kejaksaan, bisa diselesaikan. Oh, cincailah aman. Nah ini namanya orang yang tidak patuh terhadap hukum. Orang yang patuh terhadap hukum sangat dibenci oleh iblis. Karena kenapa? Ketika orang yang punya jabatan tinggi, dia bersalah, kemudian dia mengaku salah dan menerima konsekuensinya, ini adalah orang-orang yang betul-betul mengorbankan ego dirinya. Dan berharap bahwa di negeri kita, bahwa bersalah ya bersalah sudah. Tak usah mencari celah-celah hukum supaya kemudian dia, oh sebenarnya saya itu, segala macam. Pokoknya kalau salah ya salah sudah. Dan ini orang-orang yang gentleman dalam kacamata kita. Maka orang-orang seperti ini sangat dibenci oleh iblis laknatullah alaih. Yang berikutnya, wasyabun nasya'a fi ta'atillahi ta'ala. Anak-anak muda yang mereka itu disibukkan dalam ketaatan kepada Allah. Ada gerakan misalnya pemuda sejuta masjid yang takmirnya masih 24 tahun, kemudian pengurusnya, itu bagus sekali. Tinggal bahwa mereka tidak cukup puas dengan hal tersebut, harus ada regenerasi. Bahwa konsepnya misalnya ini masjid diolah oleh para pemuda dan para pemudi yang Masya Allah lillahi ta'ala semuanya, maka silahkan kita apresiasi mereka. Karena untuk mendapatkan satu anak muda, saya ulangi, sekarang ini mendapatkan satu anak muda yang dia sibuk untuk melakukan ketaatan, melakukan hal-hal yang positif, itu sudah barang langka ya ikhwan. Sekarang ini mak mano bahwa minimal mereka yudai waqtah, dia menghilangkan waktunya entah dengan kongko sama teman-temannya, entah melakukan apapun, bahkan banyak melakukan kemaksiatan, bahkan komunitasnya maksiat. Tapi ini ada anak muda,
Apalagi dia dari anak orang kaya, duit dia punya, waktu dia punya, kemudian kondisinya masih sehat, tapi dia disibukkan untuk taat kepada Allah. Ini anak-anak disebut sebagai generasi berlian, sudah bukan lagi emas. Kalau ada anak seperti itu, kita tangkap mereka, ambil, maksimalkan, berdayakan mereka, dan beri tempat, berikan peluang mereka untuk mengekspresikan diri. Kadang-kadang ya ikhwan, yang terjadi di beberapa tempat, ada anak-anak pemuda yang pengen maju, oleh yang tuanya itu, tahu apa, akhirnya tidak diberikan ruang. Bagus ketika misalnya di satu masjid ada anak muda, entah karang tarunanya kah, entah remaja masjidnya kah, mereka mengadakan acara, yang tua ngawal, tapi lebih ke arah nasihat. Selebihnya ketika mereka mengekspresikan diri, silahkan. Anak-anak muda pengajian, tak galak yang main ini. Pengajiannya pengennya harus pakai misalnya harus pakai proyektor, harus pakai sound, harus ustadznya muda, nggak boleh pakai jubah. Ya silahkan. Namanya setiap orang itu kan punya kecenderungan masing-masing, dan kita mewadahi mereka. Karena kenapa? Ingat bahwa kita pun pernah muda. Sebagaimana ketika mudanya kita dulu, kita pengen dihargai oleh orang-orang tua kita di zaman dahulu, maka pun kita mestinya memberikan ruang kepada mereka untuk mengekspresikan diri. Masya Allah, masjid ini banyak pemuda, Ustadz misalnya Muzamil Hasbullah datang, ini datang diakomodir, Ustadz Adi Hidayat datang. Ini kan anak-anak muda yang punya kegelisahan terhadap agama ini, dan kita apresiasi mereka. Karena kenapa? Satu anak muda yang baik, yang saleh, yang mau bergerak, itu akan sangat bermanfaat untuk masa yang akan datang. Yang kedua, ketika kita berikan ruang, maka kita sudah menyelamatkan minimal satu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kemaksiatan. Maka kita berikan ruang supaya mereka bisa mengekspresikan diri, tinggal kita memberikan arahan-arahan apakah ini benar atau salah, keliru atau tidak. Hakadha. Kemudian selanjutnya wasyabbanil mutahabbani fillahi. Dua anak muda yang mereka cinta karena Allah. Maksudnya adalah mereka punya rasa cinta, mereka itu punya hubungan komunitas, yang komunitas ini dibangun atas dasar kepedulian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ada komunitas sedekah. Ada di Palembang ini komunitas peduli, misalnya datang ke mana-mana pelosok-pelosok memberikan bantuan. Bapak Ibu sebanyak kiapo duit budak pemuda, tapi dengan mereka mampu memberikan bantuan itu betapa hebatnya mereka. Mereka mahasiswi butuh uang untuk kuliah, tapi mereka bisa memberikan bantuan turun ke lapangan, itu kan hebat. Maka berarti yang seperti ini ketika mereka kompak lillahi ta'ala, maka itu menjadi musuh iblis. Karena kenapa? Terus terang baik bahwa kalau anak muda mereka sudah kompak, banyak hal-hal yang besar bisa dilakukan oleh mereka yang tidak bisa dilakukan oleh kita golongan orang-orang tua. Kemudian selanjutnya, siapa musuh iblis itu? Setelah orang yang saling cinta karena Allah, wa akilul halal. Orang yang makan dari yang halal-halal itu musuhnya iblis. Perkaranya kita ini bilang musuh iblis ini makan yang halal saja musuh iblis. Lah iya ya ikhwan. Karena kenapa? Untuk makan-makan yang halal itu kan butuh perjuangan. Dan hasilnya betapa luar biasa hasilnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan melalui lisan Ibnu Abbas, Allah tidak menerima salat seorang hamba yang dalam dirinya itu ada satu suapan yang didapatkan dari cara yang haram. Maka berarti penting kita untuk menjaga kualitas kehalalan dari apa yang kita makan. Karena kenapa? Orang yang makan dari hasil yang halal, apa salah satu fadilahnya? Maka agamanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bapak-bapak, orang yang kuat tahajud, orang yang kuat puasa, orang yang kuat duduk lama di majelis taklim, itu adalah orang-orang yang biasanya menjaga kehalalan dari apa yang mereka makan. Karena kenapa? Sifat makanan halal yang kita makan, ketika dia tumbuh jadi kekuatan, dia akan mengarahkan kita untuk melakukan kebaikan. Dan kita lihat betapa banyak lahan-lahan kemaksiatan itu diisi oleh siapa? Diisi oleh orang-orang yang tak mempedulikan makanannya, minumannya dari mana. Buktikan ini, bahwa para pelaku kemaksiatan rata-rata makannya tak dia jaga. Bukan gizinya, bukan rasanya, mungkin bahkan enak, bahkan harganya mengalahkan makanan yang orang ahli halal, tapi mereka tak peduli halal kah haram kah, yang penting makan. Tapi orang-orang yang menjaga makanan apakah halal atau tidak, biasanya mereka akan suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barokah makanan yang halal. Maka iblis tak senang. Iblis tak senang.
Dan dia berupaya supaya kita anak Adam ini supaya makan dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir, termasuk yang terakhir, wal harisu 'ala sholati fil jamaah. Orang yang terus berdisiplin untuk salat berjamaah. Karena ketika salat berjamaah, maka lipatan pahalanya menjadi lebih banyak dibandingkan dengan dia salat sendirian. 27 derajat. Dinyatakan dalam riwayat kalau dia sudah nikah maka melebihi lagi daripada itu. Salat berjamaah, kemudian dia sebelumnya bersiwak misalnya, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa orang yang salat berjamaah itu adalah musuhnya iblis laknatullah alaih. Selanjutnya walladzi yusalli bil laili wan nasu niyam. Selanjutnya orang yang menjadi musuh iblis adalah dia yang senantiasa salat waktu malam sementara orang masih banyak yang tidur. Artinya orang yang sedang qiyamul lail di waktu gelap gulitanya malam, maka mereka adalah musuhnya iblis dan mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi musuhnya iblis? Walladzi yumsiku nafsahu 'anil haram. Orang yang menahan dirinya dari yang diharamkan Allah. Entah diharamkan dari penglihatan, dari pendengaran, dari lidah pembicaraan, dari pakaian, dari makanan, dari mencari harta, dari mencari kelezatan, kenikmatan, maka dia tahan untuk jangan sampai melakukan yang haram, maka ini orang-orang yang menjadi musuh iblis. Yang terakhir, walladzi yansahu lil ikhwani wa laysa fi qalbihi syai'un. Orang yang memberikan nasihat kepada saudaranya sementara hatinya tidak punya apa-apa. Maksudnya dia memberikan nasihat itu tidak ada kepentingan. Oh, dia sugih, Pak Rai, Pak, bapak tu ini loh, ini. Itu kan ada udang di balik batu nih. Sementara kepada yang ini, kaget bela. Maka ketika dia memberikan nasihat lillahi ta'ala, semuanya dianggapnya sama, semuanya sama dalam berikan nasihat. Kalau teman dia berikan baik-baik pun yang bukan teman baik-baik. Kalau orang yang berbuat baik padanya dia tetap ramah, kepada orang tak berbuat baik tetap ramah, karena tidak ada kepentingan dalam dirinya. Ini musuh iblis. Orang yang gemar memberikan nasihat, mengingatkan, itu menjadi musuh iblis. Kenapa? Dengan berkah nasihat, orang-orang yang salah terselamatkan, orang yang sesat diluruskan, orang yang lupa diingatkan. Maka ya ikhwan, ini budaya yang harus kita jaga bersama. Saling mengingatkan. Kawan, biasa kan kita yasinan, nuju 40 sekian, kemudian naruh yasin, ditaruh di lantai. Tak izin Pak, tak izin. Yasinnya Pak jangan di lantai. Oh ya mau kasih. Kita sudah menyelamatkan saudara kita. Oh tak senang iblis. Kalau bisa kita itu dibikin cuek dengan orang yang melakukan kesalahan maupun kekurangan dalam ibadah. Wudu kurang panjang, diingat biasa wae lah. Orang-orang yang gemar mengingatkan, maka ini menunjukkan cintanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berterima kasih kepada orang-orang yang terus mengingatkan kita. Pak, minta izin, kemarin itu anak-anak ribut ketika Jumatan. Maklumlah kalau kita bikin apa-apa. Oh yo. Ini. Ikhwan dimuliakan Allah, mari kita membudayakan budaya saling menasihati dan mengingatkan. Dan kalau kita memberikan nasihat insyaallah lillahi ta'ala, dan ketika diberikan nasihat kita berlapang dada, maka ini merupakan satu kesatuan yang sangat disenangi, diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan dicintai iblis. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan sesuatu yang membuat Allah ridha, bukan membuat Allah murka kepada kita. Sebagaimana doa Nabiullah Daud alaihissalam, ya Allah, aku memohon cintamu dan aku minta cinta orang yang mencintaimu. Ya Allah, anugerahkan aku amalan yang amalan tersebut semakin mendekatkan diriku untuk dicintai olehmu. Ini merupakan hal yang luar biasa dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa, berharap kita mendapatkan kebaikan dari pertemuan ini, berharap bahwa doa kita adalah termasuk doa yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana bima'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak wa
اجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل التقوى وأهل العلم وأهل الخير والعمل، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضير والكسل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.